nilai budaya dan nilai-nilai agama itu kan berkelindan gini ya. Ketika di awal-awal saya merasa ini tidak boleh dibiarkan. Jadi harta kalis itu harta kamu, Gus. Iya. Sebelum menikah, Agus itu karena dia gini ya, dia sudah tercerahkan gitu bahwa aku feminis, dia jadi banyak menyensor dirinya sendiri. Dia bertanya gini, takut banget dia nanya tuh gini, Kalis maaf ya, kamu kan feminis, aku boleh nggak nanya kamu masih percaya konsep nafkah nggak gitu? Dia takut banget. Serius? Itu percaya dong, kalau urusan itu percaya dong. Iya. Pertanyaannya bisa jadi kelebihan dan kekurangan. Makanya nanya pelan-pelan. Terus dalam hati aku jawab gini waktu itu, ya Allah sebetulnya aku pengen dinafkahin, tapi karena aku feminis dan masa aku menjatuhkan diriku sendiri. Terus ya udah akhirnya terus ya akhirnya sampai tadi ya, maksudnya memang kebetulan saya punya penghasilan dan dia punya penghasilan. Kami kalau untuk biaya bulanan yang ngisi kulkas itu bener-bener patungan bagi dua yang bulanan. Terus untuk yang jajan-jajan yang bagi kami itu adalah hura-hura, kayak misal aku skincare, dia beli gitar ya pakai duit masing-masing gitu. Terus punya tabungan bersama tentu saja. Kalau untuk misalnya tadi untuk mimpi beli mobil, yaitu akan nabung berdua. Terus kemudian kami sedang mempersiapkan dana rumah pertama gitu ya, karena setelah ikut CCOS dan setelah ikut financial dialog soal dana rumah pertama itu aku langsung meneror dia, nggak bisa mas, 1 tahun pertama 2 tahun pertama tuh fokusnya harus dana rumah pertama kayak gitu. Terus keren banget. Terus akhirnya dia udah iya kalis gitu. Akhirnya ya udah sekarang kita lagi OTW nih ya kan, dan rumah pertama gitu ya, harus kesampaian nih 2 tahun sampai 3 tahun pertama ini gitu. Jadi ya kebetulan di kami gitu, maksud rekening masing-masing kami tidak tahu jumlah rekening ada berapa di rekening kami masing-masing. Ini mungkin cukup sensitif ya untuk pasangan lain, karena kalau misalnya teman-teman di sini adalah istri yang harus tahu rekening suami ada jumlahnya berapa, sebaliknya suami harus tahu juga nominal istri ada berapa, ya nggak apa-apa, karena setiap pasangan itu punya caranya masing-masing. Kebetulan kami menyepakati untuk tidak saling tahu isi rekening masing-masing. Yang penting untuk tabungan bersama kita harus komitmen kayak gitu-gitu tadi. Terus kemudian kami pun NPWP beda-beda ya. Jadi karena jadi potongan royalti, potongan honor, potongan jadi konsultan segala macam beda-beda. Ini pajak lu, jangan urusin pajak gue gitu. Ini ada satu penelitian dari pakar psikologi positif dan neuroscience bahwa yang membuat pasangan, yang membuat orang bahagia itu adalah personal relationship. Jadi bukan materi. Jadi ini sudah hasil penelitian. Jadi yang membuat manusia bahagia itu yang pertama adalah personal relationship. Tapi di dalam pernikahan, maka personal relationship itu harus ditingkatkan menjadi intimate relationship. Materi itu bukan masalah utama di dalam menentukan kebahagiaan pasangan, tetapi tetap keuangan itu menjadi energi untuk meningkatkan level kebahagiaan. Jadi materi itu untuk meningkatkan level kebahagiaan.
Jadi kalau tadi sudah dengan intimacy, relationship itu sudah bahagia. Nah, materi salah satunya juga keuangan itu untuk meningkatkan level kebahagiaan. Oke. Jadi kalau kita mau meningkatkan level kebahagiaan, maka kita perlu merencanakan bersama. Ya, bagaimana kita mengelola materi kita dan terutama mengelola keuangan. Oke. Dan hendaknya kita punya cita-cita kita akan melakukan apa dengan uang itu. Harus ada rencana. Nah, itulah kenapa saya membuat buku itu supaya pasangannya dari awal sudah conscious. Apa saja yang akan menjadi tantangan. Oke. Nah, tadi menarik soal yang dibagikan, yang tadi di-sharingkan oleh Mbak Kalis soal nafkah tadi ya. Nah, kenapa saya mau cerita begini? Tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam conscious marriage itu pasangan sadar apa saja yang akan menjadi tantangan. Nah, salah satunya adalah keuangan, adalah materi. Tapi materi itu nomor 2. Oke. Tantangan yang nomor 2. Nah, yang pertama adalah nilai-nilai normatif. Itu akan menjadi tantangan kita. Dan nilai-nilai normatif itu ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama adalah ajaran agama, kedua adalah tradisi budaya, dan yang ketiga adalah karakter kita sendiri. Yang dibentuk hasil dari pola asuh atau bagaimana orang tua kita mengasuh kita. Nah, tadi yang saya mau kaitkan dengan tadi Mbak Kalis mengatakan soal nafkah, itu kan berkaitan dengan tradisi budaya atau ajaran agama, bukan? Ya, betul. Iya. Nah, jadi harus ada kesepakatan. Nah, kalau kita mau mengikuti pada tradisi, pada ajaran agama yang yang sering kali dipengaruhi oleh hukum patriarki, bahwa laki-laki itu adalah imam keluarga, sehingga dia yang harus menafkahi keluarga. Betul nggak begitu Mbak Kalis dan Mas Agus, ya kan? Tapi kan sekarang sudah tidak bisa lagi seperti itu karena sekarang zamannya women rebellious. Kalau tadi disampaikan oleh Mbak Kalis ya, women rebellious karena wanita sekarang sudah sadar akan hak-haknya, ya sudah menyadari hak-haknya. Oke. Selama ini hanya dituntut kewajiban harus begini. Iya. Lalu haknya kemana gitu kan? Makanya kemudian seringkali itu menjadi suatu konflik dalam rumah tangga. Pada akhirnya banyak rumah tangga, terutama pada wanita yang unhappy. Sehingga itu berangkatlah ada konflik nilai di sana. Oke. Itu perlu disadari dari awal. Pertama ngecek tujuan finansial dulu ya. Tujuan finansialnya sama si produknya masih nyambung apa enggak. Nih buat contoh nih. Dulu waktu kami pertama kali investasi tahun 2004, 2003 ya. Azra lahir lah pokoknya itu. 2002 pertama kali investasi. Kalau ditanya tipe investor kayak apa, ketika aku takut dia agresor. Parah banget agresor. Sikat aja semuanya. Tapi tadi malam tuh kami bikin daftar apa aja tujuan finansial yang akan terjadi dalam waktu 3-5 tahun ke depan, dan angkanya tuh gede-gede banget dan jangkanya pendek-pendek banget, sehingga sekarang kalau ditanya produk yang kami pakai ternyata sekarang semua tujuannya jangka pendek, maka produknya harus yang sangat konservatif. Jadi sebagian besar cash yang kami punya tuh adanya di tabungan, deposito sih nggak punya ya. Tapi teorinya adalah tabungan deposito, kalau reksadana hanya yang pasar uang. Ketika waktunya makin mepet ke jangka waktu tujuan yang ingin dicapai, produknya tuh memang harus dicairkan dan dipindahkan supaya kita nggak kagetan. Karena kejadian waktu awal pandemi tahun lalu, ada teman aku yang anaknya seumuran sama kita, panik karena mau nyokolahin anak masuk S1 kuliah, tapi produknya masih di saham. Pas waktu itu saham minusnya 40%. Shock dia kan, padahal kalau ditunggu sebenarnya sekarang udah balik lagi, tapi di waktu itu dicairin untuk bayar ke kampusnya. Jadi pertama karena tujuan. Yang kedua adalah kalau udah punya hitungannya, kita tuh harusnya punya kayak target. Misalnya targetnya 100 juta, sekarang udah tercapai misalnya 50 juta. Tapi harusnya ini targetnya udah 80 juta. Berarti produk ini nggak perform. Nah, kalau produknya nggak perform, harus diganti.
Jadi gini kalau buat aku, kita tidak perlu setia sama produk. Setia tuh sama pasangan. Langsung begini nih Mas Agus. Simpati itu mengungkapkan perasaan, tetapi kemudian kita terbawa arus oleh perasaan itu. Sehingga kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, maka kita akan terbawa dengan perasaan itu. Misalnya, pasangan kita marah, dan kita akan ikut marah. Pasangan kita sedih, kita akan ikut sedih. Nah, yang ditawarkan di dalam komunikasi yang lebih sehat itu adalah berempati. Jadi sangat berbeda simpati dan empati. Nah, empati itu mendudukkan perasaan kita sama dengan perasaan dia, tetapi kita tidak terbawa arus. Jadi kita masih bisa mengendalikan diri. Kenapa? Karena di dalam membangun komunikasi yang sehat, kita harus lebih banyak mendengarkan. Nah, ketika kita terbawa arus dengan emosi pasangan atau emosi orang lain, kita tidak bisa mendengarkan. Sama sekali nggak bisa mendengarkan. Ya, sementara kita harus, ketika kita terbawa arus, terbawa emosi, kita memotong pembicaraan. Nah, ini kan bahaya, jadi nggak selesai pengungkapan perasaannya. Makanya kan sekarang banyak banget simpatisan ya. Benar-benar. Jadi semuanya ikut-ikut. Iya, simpatisan itu bahaya. Yang konflik hanya 2 orang, tapi karena kita banyak, karena kita simpatis, akan membawa simpatisan banyak banget gitu. Iya, benar-benar. Tapi Benar juga ya Teh. Benar, dan itu berbahaya. Bahaya gitu loh. Kita bisa ngadu sama orang tua, dia ngadu sama orang tuanya, atau ngadu sama siapa-siapa karena simpati, semuanya akhirnya jadi bukan berdua lagi yang konflik, tapi udah sebedol desa kali. Oke. Bisa keluarga antar keluarga. Jadi simpati itu hendaknya tidak dilakukan, tapi yang harus kita lakukan adalah empati. Conscious marriage itu di mana pasangan salah satunya adalah sadar bahwa akan menghadapi tantangan banyak di dalam perkawinan. Salah satunya adalah konflik nilai-nilai. Nah, nilai-nilai ini tadi sudah disampaikan berangkat dari dipengaruhi oleh 3 faktor ya. Pertama adalah ajaran agama, kedua adalah tradisi budaya, yang ketiga adalah karakter kita sendiri. Nah, memang di tradisi kita ya di sini, ya mungkin juga di luar ya, di barat ya, laki-laki itu masih dianggap pencari nafkah utama di dalam keluarga. Tapi kan again, bagaimana kalian berdua mau membangun nilai-nilai? Apakah kalian berdua masih mau mengikuti nilai-nilai yang diwariskan oleh orang tua? Jadi kalian berdua harus sudah sepakat. Oke nggak kalau untuk sementara Anda sebagai seorang istri yang mencari nafkah, dan suami yang mungkin masih dalam proses, mungkin masih sekolah belum selesai. Ini banyak sekali terjadi seperti ini. Kalau kalian berdua sudah sepakat, lalu kalian bersepakat bahwa oke, nggak apa-apa kok kamu yang duluan, kamu yang cari nafkah dulu sementara, kamu saja dulu yang cari nafkah dulu sementara. Kalau sudah tidak apa-apa, lalu kalian berdua bersepakat bagaimana menjelaskan pada orang tua. Ya, karena biar bagaimanapun juga nilai-nilai yang kita anut itu biasanya berbeda dengan orang tua. Nah, oleh karenanya saya selalu menyarankan ya pasangan, kalau mau menikah, salah satu yang harus sudah dibicarakan adalah kalian mau tinggal di mana. Kalau bisa, usahakan tidak tinggal dengan orang tua atau mertua from the very beginning. From the very start. Kenapa? Karena supaya kalian berdua membangun
nilai-nilainya sendiri. Nah, saya paham bahwa nggak mudah membeli rumah, ya kan? Itu tidak mudah, kita perlu nabung. Seperti tadi Mbak Kalis dan Mas Agus sudah sampaikan. Nggak masalah, kita kan nggak usah harus beli rumah, gitu lah ya. Walaupun sekarang sudah ada KPR, tetapi kita bisa coba dengan ngontrak lah, 1 kamar 3x4 dulu. Nanti kalau udah punya uang dibesarkan 4x6. Pokoknya tinggallah sendiri. Oke. Kalian berdua bisa menyelesaikan masalah berdua. Aku sih sebenarnya cukup tradisional kalau di sini, masih sok jaksel aja padahal enggak sebenarnya sih very conservative. Masih sangat percaya dan ini bahwa suami itu berkewajiban memberi nafkah. Dan mungkin itu benar juga tuh tadi kata Teh Rani, karena memang melihat orang tuaku seperti itu, orang tua Wina juga seperti itu gitu. Jadi kedua ayah dan mertua sama seperti gitu. Jadi memang udah terbrainwash-nya kayak gitu dan sampai sekarang pun masih percaya. Jadi dari awal udah jelas. Makanya sempat waktu hamil anak pertama minta Wina untuk kamu berhenti aja ya kerja. Suruh berhenti kerja loh. Apalagi dulu kan jauh gitu. Dari rumah ke kantor bisa 1,5-2 jam. Aduh nanti kesian anaknya. Jadi ya udah minta dia berhenti. Dan itu sempat berjalan beberapa lama. Jadi waktu mau memulai bisnis dan tahu bahwa resikonya memulai bisnis itu aku nggak bisa gajian, benar-benar minta izin ngobrol. Boleh nggak? Aku nggak gajian dulu nih berapa tahun. Kak kita. Soalnya waktu itu udah ngeliat juga, oh ternyata income dia sama aku udah hampir sama loh. Oke. Jadi guys, penting untuk pura-pura nggak berdaya. Oh nggak gitu ya mainnya. Ya aku baru sadar loh. Agus ketawa. Gaji kamu lumayan juga ya ternyata ya. Dia kerja di bank lagi. Aku bisnis sendiri, gajinya hampir sama. Keluar lagi dari bank. Jadi waktu itu emang sempat minta izin dan ya itu alhamdulillahnya sekarang udah bisa kembali menjadi pemberi nafkah utama, ya balik lagi ke situ karena masih percaya itu tadi bahwa aku masih dan waktu itu aku tuh takut karena kan biar gimana juga kan dia tipe yang konservatif dan patriarki kan sebenarnya kan, aku yang menentukan nafkah berapa gitu. Jadi ketika dia nggak punya penghasilan, ini balance di pernikahan kita gimana? Jadi hati-hati banget, aku sampai nggak berani nanya kamu butuh uang apa enggak. Pokoknya aku transfer terus aku diem aja, aku nggak berani tanya karena khawatir. Karena kan konsepnya beda total kan. Takut itu nanti nyolek egonya dia kah apakah gitu. Benar. Jadi ya si istri solehot mah gitu. Solehot sekali. Saya ingin bohong, aku feminis garis keras bohong. Penting banget ya. Saya ingin menambahkan sedikit ya bahwa konflik nilai itu menjadi nomor 1 triggernya. Ya. Karena values itu ya Teh. Ya, values itu. Karena values itu yang akan mempengaruhi bagaimana kita bertindak, bagaimana mengambil keputusan, dan itu banyak dipengaruhi oleh values. Oleh karena itu penting sekali bersama-sama menyepakati apakah kita akan meneruskan values yang diwariskan oleh orang tua atau tidak. Jadi itu disepakati bersama-sama. Kalau enggak, kita akan terus konflik. Dan konflik nilai ini kalau tidak terus diselesaikan dengan baik, dia akan berdampak seperti efek domino pada pengelolaan keuangan dan intimacy atau masalah seksual. Begitu. Jadi berat banget ya. Ke belakangnya tuh akan jadi besar. Betul, termasuk mengelola keuangan itu juga bagaimana kita akan melihat bagaimana bapak ibu kita mengelola keuangan. Itu kan values juga. Nah, kita akan ngikutin itu. Gitu loh. Nah, saya masih ingat ya, ini ajaran agama atau tradisi budaya ya. Kadang tradisi budaya, nilai-nilai budaya dan nilai-nilai agama itu kan berkelindan gini ya. Sampai kita udah nggak tahu lagi ini agama asalnya dari mana atau dari tradisi budaya. Itu ada yang mengatakan begini, harta suami itu harta saya. Tapi kalau harta saya bukan harta suami. Mas ingat nggak? Iya. Ingat nggak seperti itu? Iya. Benar. Sering banget itu, Bu. Nanti buat bapak-bapak bilang gini, curang banget sih. Iya benar. Jadi gimana Mas?
Kalau saya senang tuh. Agus bersyukur ya dia nggak membebani values itu. Dia suami mata duitan, jadi egonya itu dia seneng kalau istrinya kaya, dia seneng. Dia paling nggak paham sama suami. Gus, bela dirimu Gus. Ayo Gus. Dia paling nggak paham sama suami yang nyuruh istrinya bekerja gitu ya. Karena loh, kalau apa namanya, yang penghasilannya banyak kan kayaknya cepet, kayak barengan, ngapain lu marah-marah gitu kan. Nah, tapi gini, aku tadi ya yang soal values, soal pekerjaan, soal penghasilan itu bener-bener diskusinya tuh lama. Misalnya kenapa tadi aku di kolom chat aku jawab ke Gina, dia mengkhawatirkan calon suaminya itu pekerjaannya tidak tetap. Itu harus ditanya dulu, value kamu dalam kamu memandang itu sebagai penghasilan atau sebagai pekerjaan dia. Karena itu kalau penghasilan pekerjaan tidak tetap tuh bisa saja lebih tinggi gitu. Jadi kamu bisa menjelaskan ke orang tua walaupun pekerjaan dia tidak tetap, itu kan paymentnya lebih tinggi loh Pak, kalau yang dibutuhin itu duit gitu, penghasilan gitu. Tetapi kalau yang dibutuhin misalnya lain-lain gitu ya, kayak status sosial, harus punya mantu yang polisi, harus punya mantu yang caleg misalnya dan segala macam. Nah, itu beda lagi gitu. Apakah itu masih bisa digoyang nih, atau misalnya harus punya mantu dokter, berarti itu tidak bisa digantikan dengan yang pekerjaan tidak tetap itu tadi gitu kan. Betul. Sebetulnya rumah tangga kami itu juga kemarin lagi rame-rame juga soal ini, karena walaupun udah ngobrol sebelum menikah, setelah menjalani pernikahan tuh banyak sekali dinamika perubahan, itu selalu berubah. Jadi kan berlanjut terus gitu ya. Misalnya dia sekarang, dia tuh sebetulnya di kantornya yang sekarang, dia merasa aku tuh jadi pemret udah pernah gitu ya. Jadi secara karir aku tuh udah nggak bisa naik lagi Kalis gitu. Jadi dia tuh kayak ingin mencoba peluang baru, lagi berusaha minta izin ke aku, tapi aku kayak Mas, tapi aku ngerasa kantormu itu lingkungannya sangat suportif, aku seneng kamu bertumbuh di sana dan sebagainya. Jadi untuk urusan value aja itu diskusinya panjang. Iya panjang gitu. Jadi kebetulan aku ngapain kamu sih Mas? Aku ngapain ego kamu? Coba boleh Mas Agus silakan berkomentar, sekarang sudah dipersilakan. Nah, kalau soal ego tuh gimana? Jadi gini, saya kan memang penghasilan saya di bawah Kalis, bahwa yang punya pekerjaan tetap adalah saya. Kalis punya pekerjaan tidak tetap, dan ternyata yang tidak tetap itu gede banget. Dan ketika di awal-awal saya merasa ini tidak boleh dibiarkan ini. Saya merasa ini tidak boleh dibiarkan gitu. Tapi lama-kelamaan saya merasa justru gimana ya? Saya merasa ada kenyamanan di situ gitu. Jadi enak juga ya. Ternyata enak juga gitu ya Mas. Tidak semua suami bisa punya jenis kenyamanan seperti itu gitu. Saya misalnya pernah suatu saat cerita sama Kalis, Lis, dulu tuh perasaan aku zaman masih sering main sama teman-teman, aku tidur di atas karpet biasa aja, tidur di atas kardus bisa nyenyak aja, kok sekarang aku tidur di atas sofa aja perasaan pegel ya. Abis gue beliin kasur yang mahal, dia nggak bisa tidur di atas karpet lagi guys, pegel-pegel guys. Terus tiba-tiba Kalis itu beli kasur harganya mahal banget gitu. Terus aku ngerasa apakah ini yang dinamakan berkah dari istri yang punya penghasilan yang tinggi? Kalis beli kasur, berkah istri banyak duit. Harganya jauh di atas gajiku gitu. Dia beli kasur, ini kasur hasil penelitian apa gitu. Ada bantalnya, bentuknya bukan kayak bantal tapi bentuknya kotak gitu dan empuk banget, dan aku ngerasa aduh enak banget gitu. Di rumah saya itu kasur, TV, kulkas semuanya yang beli Kalis. Saya ada kenyamanan di situ ya. Kenapa sih ego saya harus tersakiti? Padahal ya enggak juga gitu. Saya tetap merasa bisa bahagia. TV yang dibelikan Kalis yang ukurannya gede itu saya bisa menikmati, saya bisa tidur di atas kasur yang nyaman gitu. Makin lama saya menyadari bahwa itu penghasilannya harus terus besar agar saya bisa lebih santai, bisa berapa kan? Ya, sebaliknya aku juga nggak ngerasa terganggu dengan misalnya nominal penghasilan suami, karena bagiku value pekerjaan itu aku ngelihat dia gimana sih dia berproses di pekerjaannya yang sekarang.
dia pernah jadi pemret, kemudian dia membangun media baru, kemudian aku ngelihatnya itu apa yang dia kerjakan, bukan nominal yang dia dapat gitu sih Mbak Wulan. Jadi aku selalu bisa berbangga dengan apa yang dia kerjakan gitu. Bingung ya menentukan dia ini jodoh saya atau bukan gitu kan. Anda sendiri punya cita-cita nggak? Nanti saya ingin menikah dengan suami yang A, B, C, D, E. Tapi itu juga tidak terlepas dari bagaimana Anda melihat perkawinan itu, bagaimana Anda memaknai perkawinan itu. Anda ingin dikemanakan, Anda ingin membawa perkawinan Anda tuh kemana. Nah kenapa? Karena perkawinan itu kan sebetulnya sama dengan institusi lainnya. Pernikahan itu adalah sebuah institusi perkawinan, kecuali kalau kalian nggak memasuki pernikahan. Itu misalnya kalian hanya hidup bersama seperti banyak orang-orang yang melakukannya. Tapi ketika kalian sudah menentukan untuk masuk ke dunia pernikahan secara resmi, maka sebetulnya kalian memasuki institusi pernikahan. Nah, layaknya sebuah institusi pernikahan, kita punya visi, punya misi, lalu kita juga memikirkan bagaimana manajemennya, kan begitu. Lalu nanti kemudian kita juga memikirkan bagaimana caranya supaya institusi ini sustain, kan begitu. Nah, oleh karenanya perlu direnungkan dulu apa yang membuat kamu mau menikah. Nah, oleh itu penting sekali untuk apa menikah. Itu dulu dijawab. Wah, ini di dalam premarital counseling saya selalu ada kalimat-kalimat yang saya ajak mereka untuk berefleksi untuk sebelum menentukan. Jadi saya ajak mereka untuk refleksi. Misalnya contohnya refleksinya adalah coba tanya kepada dirinya sendiri. Apakah aku betul-betul ingin menikah? Salah satu pertanyaannya ya, itu harus direnungkan. Nah biasanya saya mengajak mereka dengan iringan musik dan sebagainya. Lalu tanya lagi, apa sih pernikahan itu? Apa makna pernikahan itu bagi saya? Itu salah satu pertanyaannya. Lalu, mengapa aku ingin menikah? Pendamping hidup seperti apa yang aku inginkan? Nah, itu ada beberapa pertanyaan. Kalau saya biasanya ada 10-12 pertanyaan. Itu dibulak-balik itu sampai dia betul-betul bisa mengambil keputusan yang pas. Tapi pertanyaan yang nomor 1 itu dulu. Kenapa kamu mau menikah? Untuk apa kamu menikah? Nah, baru kemudian dia punya cita-cita, oh iya karena aku memaknai pernikahan itu seperti ini, berarti aku harus punya pendamping yang A, B, C, D, E. Nah, tapi jangan salah ya, walaupun kita sudah menentukan pendamping yang A, B, C, D, E, belum tentu loh nanti kalau sudah menikah dia seperti yang kita harapkan. Ya. Because people change. Ada satu syarat yang aku pernah minta sama Mas Dondi, yaitu aku nggak pernah mau bersaing sama ibunya. Itu kayak syarat utama waktu sebelum nikah sih itu ya, zaman pacaran, kenalan sama keluarganya. Terus aku bilang ada satu syarat yang aku mau, kalau kita mau tetap sama-sama, aku nggak mau bersaing sama ibunya, nggak ada gunanya gitu. Jadi aku nggak mau ada di dalam pernikahan yang aku tuh harus jadi kayak caper terus, jadi seolah-olah istri bersaing sama ibu. Jadi itu yang kita jagain banget dari awal menikah. Maka kalau ngomongin keuangan sama keluarga besar, aku nggak punya pengalamannya, karena misalnya waktu ayahnya Mas Doni meninggal aja pasti kan ada urusan harta orang tuanya yang harus dibahas, ibunya mau tinggal di mana, itu aku mundur teratur dan langsung bilang, kalau mamah mau tinggal di sini kita renov kamar biar dia bebas bisa datang ke sini, mau ngasih uang ke mama terserah mau berapa, dan urusan harta peninggalannya aku sama ipar aku sama-sama nggak mau ikutan. Jadi kami values-nya seperti itu, nggak mau ada friksi dengan mertua yang aku nggak melihat itu bisa disembuhkan kalau sampai terjadi friksi yang nggak enak. Jadi waktu itu kayak menarik garis merah yang sangat tegas soal itu. Jadi aku nggak punya sih pengalaman ngomong sama keluarga besar seperti apa.
Dan karena values-nya sama-sama dari orang tua yang kami dari SMP SMA tuh udah dikirim berpisah hidup sama orang tua, dia SMA di Singapura, aku SMA di Bandung, sehingga memang didikannya harus hidup mandiri. Jadi waktu baru menikah, aku nggak bilang kalau kalian memutuskan tinggal sama orang tua itu buruk ya, tapi kami jadi memang dari pertama menikah udah langsung angpau kawinannya dipakai buat ngontrak rumah, habis langsung kemudian beli rumah sendiri. Tapi jadi memang values-nya memang memisahkan diri dari orang tua. Kalau memang tinggal sama orang tua, menurut aku ya mau nggak mau kan harus dibahas, karena kan kita hidup di rumah itu. Dan banyak pasangan yang ada di dalam situasi sandwich generation, harus support orang tuanya dan harus support untuk dirinya sendiri. Nah, karena nggak punya pengalaman seperti itu, aku nggak bisa kasih gimana cara ngomongnya. Mungkin Teh Rani yang bisa nambahin, atau Kali sama Agus mungkin bisa nambahin, karena kalau kami memang betul-betul kayak ada segregasi soal uang antara kami sebagai keluarga inti dengan orang tuaku atau dengan orang tuanya Mas Doni. Seperti tinggal di rumah orang tua, tapi udah didiskusi bahwa itu memang fase sementara interim sebelum nemu rumah kontrakan. Gitu. Jadi sempat tinggal di rumah orang tua aku sebentar. Mungkin prinsipnya sama ya, harus kami membahas sih ya Mas ya, maksudnya untuk Agus dulu izin ngasih ke orang tua tuh dia izin. Mungkin Mas bisa cerita deh, ngomong ke aku dia. Ya. Jadi dulu sebenarnya kan ketika keuangan kami sepakat untuk memisah keuangan. Jadi uangmu ya itu uangmu. Jadi rumah tangga kami itu sangat tidak sesuai dengan undang-undang itu tadi yang di atas di awal gitu. Jadi ya, saya juga baru tahu kalau ada undang-undang kayak gitu. Jadi harta Kalis tuh harta kamu, Gus. Iya, saya juga baru tahu ini. Saya beruntung sekali ada. Teteh, gimana sih orang besok kalau tanda tangan tanah aku yang mau tanda tangan? Nah itu tetap milik bersama, Kalis. Oleh ingat, jadi penghasilanmu yang besar itu adalah sebagian adalah hak daripada saya. Jadi ingat baik-baik ada undang-undang itu. Jadi gini. Kami punya penghasilan masing-masing, dan dari awal Kalis itu sempat agak protes, kok yang kamu kasih ke orang tuamu lebih gede ya ketimbang yang jadi iuran kita gitu. Terus aku ngomong, kamu nggak ridho gitu. Aku ngomong gitu ke Kalis. Loh Kalis, ya tapi kita kelihatannya perlu ngomongin hal ini deh. Terus timbullah obrolan itu dan kita menyepakati gitu. Berapapun yang kita kasih ke orang tua, masing-masing dari kami harus tidak memberatkan gitu. Jadi tidak ngabut-ngabuti, Kalis mau ngasih berapapun ke orang tua ya silakan, aku mau ngasih berapapun ke orang tua silakan. Yang penting kewajiban iuran yang setiap bulan dan tabungan bersama itu tidak boleh terganggu gitu. Selama iuran bulanan dan tabungan bersama tidak terganggu, aku dan Kalis terserah mau pakai uang itu untuk apa aja gitu. Mau ngasih orang tua sebanyak mungkin silakan, mau buat jajan silakan, saya beli gitar silakan, Kalis mau. Bahkan walaupun udah disepakati untuk urusan sedekah sama zakat aja, itu kadang-kadang ini jadi ini loh, maksudnya jadi masalah gitu. Misalnya kamu yang sering mempermasalahkan. Iya. Masalahnya kenapa? Maksudnya kan tadi jadi suatu saat itu kan ada kayak lembaga zakat gitu datang ke rumah. Jadi nawarin buat kita itu jadi kayak orang tua asuh dari program mereka yang yatim piatu gitulah. Terus aku udah tahu Agus nih pasti langsung tanda tangan nih gitu. Terus aku waktu itu menyampaikan kalau aku nggak sepakat karena Mas kan kita ngasih orang tua aja udah berapa, terus kadang kita masih ngasih ke saudara-saudara, bantuin sekolah ponakan, terus kita di jalan juga ngasih orang, kayaknya dana buat kita ngasih ke orang itu udah over cukup gitu loh. Tapi ternyata untuk urusan yang zakat yatim piatu itu nggak bisa diganggu gugat karena menurut Agus itu value gitu. Karena dulu Mas Agus ini pernah sekolah desain yang akhirnya sekarang menjadi skill yang paling dia andalkan untuk mencari nafkah itu karena dia dibiayai oleh salah satu lembaga zakat juga dulu beasiswanya gitu. Jadi dia merasa
dia merasa ada lebih responsibility yang lebih gitu ya. Iya betul. Terus aku gini, oh ya mas ternyata kamu ngasih itu tuh bukan soal duitnya, tapi ini ada kaitannya sama value yang kamu percaya kayak gitu. Ya menarik ya, memang kembali lagi bahwa uang atau materi itu memang salah satu yang menjadi sumber konflik di dalam pasangan ya, dalam relationship, terutama di dalam pernikahan, dan itu akan selalu ada sepanjang pernikahan gitu ya. Nah, apalagi Teh Rani ini berhubungan sama si keluarga besar ya, kan jadi lebih kompleks diskusinya. Ya, kita betul. ngomongin berdua aja susah, ini lagi harus sama orang di betul luar sekali. itu. Dan nilai-nilai kan kita di sini masih banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai agama dan nilai-nilai tradisi kan. Nah, termasuk di dalam mengelola keuangan gitu. Nah, tapi ini ada semacam pelajaran ya dari beberapa kasus yang saya tangani dan juga dari pengalaman pribadi, bahwa ada dua dalam konteks kasus yang tadi itu ada dua ya, ada dua bentuk ya. Pertama adalah kalau dua-duanya punya income. Jadi istri punya income, suami punya income. Maka dua-duanya masing-masing bertanggung jawab pada orang tuanya masing-masing. Jadi kalau mau menolong orang tua, istri mau menolong orang tua, yaitu dari uang istrinya. Suami mau menolong orang tua, suami yang melakukannya. Jadi masing-masing pakai uang sendiri-sendiri untuk bertanggung jawab pada orang tuanya masing-masing. Nah, ini mungkin nggak perlu ada pembicaraan gitu. Tetapi masalahnya sekarang kembali lagi pada membina relationship yang sehat itu dibutuhkan 5 emosi dasar terpenuhi. Nah, jadi walaupun masing-masing bertanggung jawab pada orang tuanya dengan uangnya masing-masing, tetap harus memberitahu pasangannya. Ya. Jadi kalau saya nolong orang tua saya pakai uang saya, walaupun itu pakai uang saya tetap memberitahu suami saya bahwa aku tadi kasih uang sama mama sama papa, atau aku tadi nolong adikku gitu. Nah, suami saya juga begitu. Dia harus memberitahu saya gitu, walaupun itu uangnya. Jadi kita saling memberitahu. Nah, dalam rangka tadi memenuhi 5 emosi dasar. Itu merasa dicintai, terutama dalam hal ini merasa dihargai. Gitu, ya. Nah, tetapi yang agak sedikit bermasalah itu ketika istri tidak punya income. Istri tidak punya income, dia fully dependent financially to her husband. Nah, ini kasus to her husband, sehingga sementara istri mau menolong orang tuanya, mau menolong keluarganya, dan keluarganya sangat berharap bahwa anaknya ini bisa membantu. Jadi berarti kan istri harus minta sama suaminya, ya kan? Nggak mungkin nggak minta sama suaminya, sebenarnya dia harus menolong keluarganya. Nah, ini yang kadang seringkali konflik, seringkali bermasalah. Dan mereka memiliki nilai-nilai bahwa yang bertanggung jawab pada keluarga itu adalah suami. Nah, di sini keluarga nggak cuma keluarga inti, tapi juga keluarga besarnya. Nah, ini biasanya yang menjadi masalah. Nah, oleh itu saya seringkali salah satu saran saya pada suami istri, kalau bisa istri juga financially independent. Supaya dia punya kebebasan untuk menggunakan uangnya. Tapi jangan lupa dia juga harus memenuhi 5 emosi dasar itu. Jadi masing-masing itu satu. Yang kedua, kalau istri juga punya income sendiri, maka dia punya bargaining position yang kuat dengan suami. Sehingga bisa menjalankan equality tadi, gender equality-nya masih bisa dilakukan. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa gaya komunikasi kita itu ditentukan oleh bagaimana kita dicontohkan oleh orang tua. Itu yang kita ikuti.
Nah, tetapi sebetulnya itu juga ada hubungannya dengan psikologis. Jadi yang pertama tadi, kita melihat bagaimana orang tua kita berkomunikasi, itu yang kita tiru. Lalu ada lagi dibentuk oleh bagaimana personality kita. Memang kan ada tipe introvert dan tipe ekstrovert, tipe talkative, tipe diam gitu ya. Kalau orang-orang introvert biasanya dia terlalu banyak bicara dibandingkan orang-orang yang ekstrovert, itu misalnya. Jadi itu ditentukan juga itu. Nah, tetapi juga berkaitan dengan masalah-masalah psikologis yang berhubungan dengan childhood wound. Luka masa Luka kecil batin ya. di masa kecil. Contohnya saya aja. Saya waktu masih kecil, katakanlah sampai usia kuliah, itu nggak bisa bicara kayak gini. Sama sekali nggak bisa bicara kayak gini. Saya nggak punya percaya diri untuk menyampaikan pendapat. Menyampaikan pandangan tuh nggak punya. Saya menjadi seorang yang tumbuh dengan seorang yang pendiam. Kenapa? Karena di rumah, dulu waktu saya masih diasuh oleh orang tua, ayah saya itu sangat diktator dan otoriter. Dia tidak pernah memberikan kesempatan untuk anaknya bicara. Apalagi kalau sudah di meja makan, ayah saya akan terus-menerus menasehati. Kalau saya menyampaikan pendapat atau menyampaikan pandangan, itu dibentak. Kenapa? Karena dianggapnya nggak sopan. Jadi kalau orang tua bicara, you have to listen carefully. All the way. Sampai selesai orang tua bicara. Kita nggak ada bicara. Nah, jadi itu menjadi child wound saya, luka batin saya. Secara bawah sadar, nah ini prinsip conscious marriage juga. Secara bawah sadar, saya ingin memenuhi kebutuhan saya untuk bicara. Memenuhi kebutuhan saya untuk menyampaikan pandangan-pandangan. Nah, berarti waktu saya masih kecil, di antara 5 kebutuhan dasar tadi itu ada yang tidak terpenuhi. Misalnya kebutuhan untuk dipahami atau kebutuhan untuk dihargai sebagai anak, ingin menyampaikan pandangan tapi nggak punya kesempatan. Jadi that would be my hidden purpose, or I would say that is my hidden agenda ketika saya menikah. So unconsciously, kalau saya sudah menikah, saya nggak mau lagi menghadapi seorang laki-laki yang seperti ayah saya. So, ketika saya menikah, saya berhadapan dengan seseorang, bayangkan kalau ayah saya, kalau suami saya itu seperti suami saya juga, saya akan rebel, saya akan berontak. Dan saya akan mencari kesempatan untuk bicara. Dan terus-menerus memberikan pandangan. Karena saya butuh merasa dihargai. Saya butuh kebebasan untuk bicara. Nah, kira-kira seperti itu. Okay. Dan saya akan menjadi unhappy wife kalau suami saya juga tidak memberikan kesempatan saya untuk memberikan pandangan atau pendapat atau menyampaikan ide-ide apapun. Saya akan menjadi unhappy wife. Lalu apa yang terjadi? Saya akan mencari kesempatan di luar rumah. Dan saya akan mencari orang lain yang mau mendengarkan saya, yang memberikan saya kesempatan untuk bicara. That's why perselingkuhan itu hanyalah akibat, bukan penyebab. Wow. Dalam perspektif conscious marriage. Itu yang aku tuh memang waktu itu hati-hati banget karena aku khawatir itu akan mempengaruhi relationship kami waktu itu. Oke, gue mungkin waktu itu merasa ada fase di mana waktu itu pencapaian karir pribadi itu, ya ini over PD-nya gue ya sebagai Leo mungkin bahwa ya. Ya Allah, sesama Leo. Ternyata.
Tapi Leo itu kalau udah pede dan nyaman dengan dirinya, nyantai banget sih. Udah aja gitu. Dulu tuh yang benar-benar drama banget, dia harus nyetir, ngembaliin mobil fasilitas kantor ke kantornya. Abis itu dia nggak punya mobil. Itu pedih banget sih. Saat berhenti dari kantor ya berarti ya. Abis itu aku nggak punya mobil. Oh, kita harus beli mobil satu lagi dong buat kamu pakai. Terus tadi mobilnya tuh ya apa gitu yang gede banget, terus tahu mobilnya jadi yang kecil banget yang aduh ini mobil adek-adek banget gitu. Tapi buat dia ya apa ya, karena kayaknya Mas Doni waktu itu tuh menerima konsekuensi dari pilihannya. Jadi oh ya udah, di fase ini memang seperti itu. Yang aku waktu itu hati-hati banget adalah aku tuh khawatir ini mempengaruhi relationship kita, karena sebelumnya kan nggak kayak gitu sistem yang dipakai. Jadi waktu itu aku benar-benar nggak berani nanya punya uang apa enggak, takut dia tersinggung kan. Jadi aku transfer, terus aku lihat dompetnya kosong, aku isi gitu. Mungkin itu karena emang conscious decision ya, ninggalin pekerjaan dengan segala fasilitas yang udah lumayan enak, tahu bahwa konsekuensi mengambil keputusan itu adalah ya itu tadi, income nggak ada, mobil jadi hilang lah, apa segala macam. Jadi lebih gampang menerimanya karena consciously it was my own decision. Dan juga disetujui sama sang istri gitu. Dan ya Mas disetujui, Dandi. iya, kalau nggak disetujui puyeng juga sih gue. Oh, aku tuh ada cerita-cerita orang curhat ke aku dan bilang, aku lagi di periode itu, Win, aku yang menghasilkan, suamiku nggak menghasilkan, tapi ini udah 10 tahun. Jadi dia nggak ridho gitu loh. Nah yang kayak gitu kan, oh oke. Jadi akhirnya memang yang disebut Rani tadi soal sepakat itu jadi penting banget. Jadi buat tadi yang bertanya, kayaknya memang harus mencari dulu ya, kamu mau ada di fase apa saat ini,